kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir untuk hari ini anak-anak? Tidak. Semua sekolah ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu dia menceritakan apa, Nana? Siapa bisa? Lihat tentang meong mengejar tikus. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tema 5, yaitu ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat papan rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan tepat. Nah, kemarin Ibu sudah membagikan video pembelajaran lewat link di WA Group. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Kemarin yang Ibu kirimkan videonya tentang apa saja? Ya? Ide pokok. Tentang ide pokok. Siapa lagi ya? Tentang kalimat utama. Kembali ya, pokok pikiran itu sama artinya dengan apa, Nana? Gagasan utama. Gagasan utama. Apa lagi? Gagasan pokok. Lagi? Pikiran utama ya. Nah, sebuah pokok pikiran bisa diubah menjadi sebuah kalimat utama ya. Nah, kalimat utama paragraf adalah sebuah kalimat yang menjadi pokok kalimat ataupun inti pembahasan dalam suatu paragraf. Tadi di lagu Meong-Meong ada apa videonya? Tentang kucing mengejar tikus. Kemudian apa lagi? Tentang kucing makan tikus. Nah, hari ini kita belajar mengenai rantai makanan ya. Untuk lebih memahami materi tentang rantai makanan, silakan dulu simak video yang Ibu akan tayangkan ya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, itu tadi kita sudah mengamati video pembelajaran mengenai rantai makanan ya. Supaya kalian lebih memahami materi tentang rantai makanan. Sekarang silakan keluarkan HP-nya ya. Ibu akan membagikan link. Kita akan bermain games materi rantai makanan. Nah, seperti ini gamesnya, coba perhatikan. Nah, di sana ada gambar. Sekarang silakan tarik kata kuncinya yang mana sesuai dengan gambarnya. Silakan dikerjakan anak-anak. Kita bahas gamesnya. Kira-kira kalau di gambar kelinci ini kata kuncinya yang mana yang sesuai, Nak? Konsumen tingkat 1. Apa Gusti Ayu? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Kita coba di sini tarik. Kemudian kalau tumbuhan pasti Produsen. Kita cek jawabannya benar apa enggak? Iya, jawabannya betul sekali. Sekarang cari kelompoknya. Kan di sini ada jumlahnya 10 orang. Jadi seperti biasa kita bentuk menjadi 2 kelompok. Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Nah, untuk sekarang Ibu akan
bahan yang ada di meja, ya silakan itu dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah bersih, baru kita melakukan yang namanya presentasi. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bayam dimakan ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan ulat. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Elangnya mati dan diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. Jamur akan kembali menyuburkan tanaman bayam. Untuk ekosistem yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Gambar rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan rusa. Rusa berperan sebagai konsumen tingkat 1. Rusa dimakan harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Harimau mati menguraikan oleh bakteri, dan bakteri berperan sebagai pengurai. Bakteri lalu menyuburkan tanaman rumput. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Gusti Ayu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ada yang bertanya, katanya kelompok 2. Ya, Heri. Ya, Heri silakan bertanya. Apakah semua tumbuhan itu produsen? Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Heri. Ya, semua tumbuhan hijau berperan sebagai produsen karena proses perubahan zat anorganik menjadi zat organik, sebab ada klorofil pada tumbuhan hijau, proses fotosintesis, sehingga tumbuhan hijau berperan sebagai produsen sekaligus penghasil. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Bisa diterima jawabannya? Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada daun teh berperan sebagai produsen. Kelompok 1 silakan Daun dengarkan. teh dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ayam dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular mati dan diuraikan oleh bakteri, berperan sebagai pengurai. Lalu bakteri menyuburkan tumbuhan daun teh kembali. Untuk ekosistem kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Kami membuat rantai makanan yang kedua pada ekosistem sawah. Di sini ada gambar bayam. Bayam berperan sebagai produsen. Bayam dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen 1. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen 2. Lalu katak mati diuraikan oleh jamur, lalu menyuburkan tanaman bayam. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya akan menanggapi rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sana kan ada bayam. Bayam dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Kataknya mati dan diuraikan oleh jamur dan kembali menyuburkan tanaman bayam. Saya ingin menambahkan hewan. Contohnya, bayam dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ularnya dimakan elang, elangnya mati dan diuraikan oleh jamur dan kembali menyuburkan tanaman bayam. Terima kasih untuk kelompok 1. Kami akan menambahkan hewan yang kelompok 1 katakan. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Tidak. Dikatakan oleh kelompok 1 ya. Di sini rantai makanan yang kelompok 2 buat itu ada bayam sebagai produsen, kemudian konsumen 1 bayamnya dimakan oleh belalang, kemudian belalangnya dimakan oleh
apa ini? Gambar katak. Kataknya berperan sebagai konsumen 2. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh kelompok 1? Ditambahkan hewan apa? Ular sama elang. Oh, kataknya dimakan oleh ular. Bisa ya, bisa nanti ditambahkan di sini gambar ular. Berarti ularnya sebagai konsumen apa? Tingkat 3. Kemudian ular bisa dimakan oleh hewan apa? Elang. Ya, bisa ditambahkan gambar burung elang juga ya. Burung elangnya berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 4. Mati burung elangnya, diuraikan oleh bakteri. Bakterinya itu sebagai apa perannya? Pengurai. Ya, pengurainya kembali lagi menyuburkan tanaman bayam. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa dengan mulut terbuka, hati jadi gembira. Lompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, tertawa dengan mulut terbuka, hati jadi gembira. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa bisa? Ya, Okta. Pokok pikiran. Mengenai pokok pikiran, kita belajar apa lagi? Siapa bisa? Ya, Kalimat pertama. tentang kalimat utama, Tentang rantai makanan. tentang rantai makanan. Ya, kita sudah belajar mengenai pokok pikiran, mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Terus kita belajar rantai makanan. Nah, untuk memahami seberapa jauh materi yang sudah kalian pahami, ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya seperti biasa dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk itu buku yang lainnya silakan ditutup dulu. Ya, bagaimana untuk pembelajaran hari ini, anak-anak? Senang. Senangnya karena apa? Ada joget, terus main games, terus nyanyinya juga ya. Karena ini sudah selesai pembelajarannya ya. Sebelum pulang, ingatkan kembali nanti untuk hari Senin masih pelajari tema 5 ya, di subtema 2 pembelajaran 2 ya. Nah, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Untuk ketua kelas silakan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Nah, tulang